Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Anak Kampung, channel Kios Tanifat ya. Jadi kali ini saya baru habis memperbaiki barang-barang atau menyusun barang-barang yang baru datang. Ini senter baru tiba, jadi baru habis dibongkar. Ini saya baru tatak sekalian menetapkan harga barangnya. Nah, ini istri saya lagi baru habis timbang jagung, pakan ayam, pokoknya barang campuran ya guys. Nah, ini barang-barang yang baru tiba tadi malam. Saya baru habis bongkar, belum tata karena untuk harganya belum saya tentukan. Ini berantakan ya teman-teman. Ini peralatan pertukangan, kemudian ada juga seperti handle pintu, kemudian ada peralatan mesin potong rumput, kemudian ini ada obeng, engsel, dan lain-lain banyak sekali ya. Ini ada sepatu boots, ada juga mata gergajis, kemudian ada kunci-kunci yang baru tiba tadi malam. Ini ada tali gawer untuk ini kebutuhan pertanian. Ada juga untuk peralatan-peralatan listrik. Seperti ini stop kontak, macam-macam ya. Ada solder. Itu yang barang-barang baru tiba tadi malam. Jadi sebenarnya butuh waktu untuk saya tata ini karena cuman saya dan istri saja yang kelola. Ini tadi istri saya baru habis ini ukur jagung, pakan ayam. Jadi di sini guys, saya mau sampaikan bahwa menetapkan harga barang itu relatif ini mudah menurut saya. Karena pada intinya adalah kita bagaimana berupaya untuk mengambil keuntungan. Walaupun keuntungan itu tipis ataupun banyak, itu tergantung ya. Nah, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kenapa kita ketika menetapkan harga barang atau menetapkan harga jualan kita sesuai dengan kebutuhan kita itu tergantung dari tempat atau supplier yang kita ambil. Nah, biasanya kalau di tempat supplier kita dengan pesaing kita itu satu supplier itu biasanya harganya tidak terlalu berbeda jauh dengan pesaing kita. Kadang di tempat kita yang agak lebih tinggi atau di tempat nih pesaing kita yang agak terlalu tinggi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan harga barang yang kemudian kita tentukan itu eh, dan seminimal mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, poinnya itu adalah bagaimana agar supaya konsumen itu bisa tertarik dengan harga yang kemudian kita berikan. Nah, untuk caranya itu seperti itu ya teman-teman. Dan untuk harga itu setiap tempat itu pasti memiliki harga yang berbeda-beda. Nah, semua itu tergantung dari supplier yang akan kita ambil. Nah, terus yang kedua menyangkut dengan supplier ataupun agen yang kita ambil itu, semakin murah tempat yang kita ambil atau semakin murah yang harga yang kemudian diberikan oleh agen, maka semakin baik pula untuk kita menetapkan harga barang. Jadi seperti ini ya teman-teman. Center yang kemudian saya beli, saya ambil ini itu agennya itu beda dengan tempat yang kemudian pesaing-pesaing saya itu beli, ambil. Jadi otomatis saya masih bisa mendapat keuntungan yang lebih dan lumayan lah untuk nih menurut saya. Karena apa? Seperti ini ya teman-teman. Surya 15 watt untuk tipe SCH L155R. Nah itu kalau di tempat pesaing saya, oke jadi kita lanjut karena tadi ada yang belanja. Jadi seperti itu ya. Ini Surya tipe SCH L155R. Biasa kalau di pesaing saya itu harganya itu 180.000 per buah. Nah, kalau di tempat saya cuma jualnya 150.000, padahal itu harganya sudah atau keuntungan saya itu sudah lumayan lah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena itu tergantung dari agen kita, tempat yang kemudian kita ambil itu bagaimana. Nah, mungkin saja di pesaing saya itu ngambilnya itu
atau agennya itu sudah tangan keberapa. Nah, kalau di saya juga mungkin yang tangan pertama atau tangan kedua, makanya saya masih bisa dapatkan harga yang lebih murah. Jadi kalau ada yang masih ada yang bertanya belanjanya di mana, nanti saya taruh linknya di bawah di kolom komentar. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menetapkan harga barang itu tergantung dari tempat supplier kita ambil. Kalau supplier kita beda, secara otomatis ini harga juga mempengaruhi. Nah, contoh kecilnya seperti di tempat saya ada pipa. Nah, pesaing saya itu jualnya harganya di bawah. Nah, di bawah sementara harga yang kemudian saya jual itu harganya di atas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena agen atau supplier yang tempat saya ambil itu harganya beda. Nah, jadi di sini perlu untuk teman-teman ketahuinya. Pastinya teman-teman bertanya sebelum memulai suatu usaha, pasti banyak sekali pertanyaan untuk mencari suppliernya di mana. Nah, supplier yang menurut saya ya itu biasanya teman-teman pastinya mencari tahu melalui media sosial, Facebook dan lain sebagainya. Dari situ tinggal dari teman-teman itu masuk ke chat, inbox, dan teman-teman bisa apa komunikasi mereka melalui chat tadi, dan kalau bisa teman-teman dapatkan harga yang sesuai, nah teman-teman bisa minta nomor kontaknya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja tips atau apa ini informasi yang kemudian saya berikan. Ada yang belanja lagi ya? Oke, jadi mungkin itu dia teman-teman, sekedar informasi buat kalian. Siapa tahu ada yang tertarik dan bertanya-tanya, nanti komen saja di bawah. Sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye bye.